Karena ya namanya film dokumenter ini kan sebenarnya kalau kita berbicara soal hak asasi manusia ini kan hak kita, Bung Albert. Setiap orang berhak untuk berekspresi, ya kan, berkesenian, ya kan, artinya hak hidup, termasuk juga untuk menonton kan, Bung Albert. Betul. Ya, kecuali artinya ada larangan. Ini kan tidak ada larangan, Bung Albert. Jadi kalau kita melihat ini, artinya sekelompok orang yang melarang tadi ini, kita melihat terlalu berlebihan, ada rasa ketakutan. Itu Bung Albert, ini tidak baik di dalam artinya bernegara, apalagi dalam negara kita ini demokratis, Bung Albert, ya kan, yang Pancasila sebagai ideologi kita dan kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, sahabat Bankum Berbicara semuanya, kembali bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Seperti biasa, sahabat Bankum, saya tidak sendirian. Kita selalu ditemani oleh narasumber top kita yang tidak asing lagi, biasa dipanggil Bung Naga. Ya, sebelum kita memulai dari topik pembahasan kita malam ini, kita sapa Bung Naga terlebih dahulu. Ya, Bung, gimana situasi belakangan ini, Bung? Ya, terima kasih Bung Albert, terima kasih sahabat Bankum. Tentu situasi belakangan ini kita melihat artinya adanya kerja keras ya daripada tim kepolisian, ya kan, karena sebagaimana kita kalau mengikuti sosial media sekarang ini lagi digencarkannya yaitu terkait dengan perburuan tindak pidana narkotika, ya. Betul. Ada PSBB namanya, kan. Betul. Ya, artinya tadi itu skala besar-besaran kan begitu, ya kan, terkait dengan tindak pidana narkotika. Artinya memang sangat dimasifkan, ya. Hampir seluruh daerah yang ada di seluruh Indonesia sekarang ini melakukan namanya perburuan untuk membersihkan daerah masing-masing atau kota masing-masing yang ada di Indonesia daripada narkotika, pengaruh narkotika, ya. Betul. Ini sangat kita dukung dan semoga perburuan ini terus dilakukan, ya. Khususnya di Kota Pekanbaru, baru-baru ini ada 500 lebih tersangka kasus narkotika yang artinya berhasil ditangkap daripada Polda Riau, ya. Jadi salah satu prestasi besar juga. Tapi kita minta supaya ini lebih diusut tuntas lagi, sehingga tidak lagi terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya masyarakat turun karena ada keresahan daripada pengaruh narkotika tersebut, Bung Albert. Nah, itu kira-kira daripada gambaran yang saat ini lagi trending, Bung Albert. Dan hal tersebut sangat kita apresiasi. Kami dari Bankum Berbicara mengapresiasi kinerja yang saat ini memberantas tindak pidana narkotika, khususnya di Pekanbaru. Baik, lepas daripada itu, kita langsung saja pada topik pembahasan kita di episode Bankum Berbicara kali ini, ya, yang mana baru-baru ini negara kita Indonesia dihebohkan dengan satu film dokumenter yang sekitar beberapa minggu yang lalu telah diupload dan dipertontonkan pada khalayak umum ramai, yang mana film tersebut berjudul Pesta Babi. Nah, di dalam film ini, Bung, yang mana di dalam film ini singkatnya bahwa menceritakan tentang suatu kehidupan di Papua Selatan khususnya, yang mana di sana terjadinya pembabatan hutan ataupun perampasan hutan adat masyarakat yang sejak dari dulu dirawat oleh masyarakat adat setempat. Nah, menurut daripada pandangan Bung Naga, karena dari pemutaran video atau film dokumenter ini, beberapa pihak atau oknum melarang untuk menonton, melarang sesebagian orang atau melarang kelompok orang untuk dipertontonkan atau menonton bareng, atau dalam arti bahasa gaulnya itu nobar, nonton bareng gitu.
Menurut Bung Naga, dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ini yang melarang orang untuk menonton film tersebut, bagaimana Bung daripada sisi pandang Bung Naga? Baik, terima kasih Bung Albert, terima kasih sahabat Setibankum berbicara. Tentu kalau kita melihat ini kan semacam film dokumenter. Ya. Film dokumenter ini kan didapat daripada adanya empiris, pengalaman ya kan, pengalaman artinya kondisi situasi yang terjadi saat ini ada di bagian di Papua Selatan kan begitu, daerah Papua sana ya kan Bung Albert. Tentu inilah kondisinya kan begitu. Tentu sebelum kita melangkah tadi itu kenapa dilarang ini apa kan tentu harus tahu dulu artinya seluk-beluknya kan gitu. Karena kita ketahui bahwasanya Papua ini kan artinya sangat itu tadi itu budaya ya, budaya atau kulturalnya itu sangat unik begitu. Kenapa sangat unik? Ini masih dilestarikan begitu Bung Albert. Begitu banyak suku-suku yang ada di sana, begitu banyak itu tadi terkait kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hutan adat seperti yang Bung Albert sampaikan tadi ya kan. Artinya daerahnya itu kulturalnya itu kan sosialnya itu sangat tinggi Bung Albert. Artinya begitu banyak tanaman hutan ya Bung Albert ya, yang masih artinya itu kalau istilahnya masih alami lah begitu Bung Albert ya kan. Yang masih asli ini, ya masih asli atau asli kan begitu, yang selalu menjadi sumber kehidupan mereka kan, menjadi begitu, ikon, ikon mereka kan begitu Bung Albert. Ini kan tentu harus dilestarikan dan dijaga supaya jangan sampai nanti artinya merugikan kepada generasi-generasi muda kan, turunan-turunan kan begitu Bung Albert. Namun di satu sisi perlu juga kita melihat bahwasannya apa yang dilakukan daripada pemerintah dengan adanya program PSN ya, proyek strategis nasional, ini kan lebih kepada untuk peningkatan ekonomi, ya kan, peningkatan infrastruktur kan begitu. Pemerataan. Artinya supaya tadi itu pembangunan itu merata kan begitu Bung Albert. Jangan sampai lagi di Papua itu artinya jangan sampai lagi itu ada 3T, tertinggal, terpencil, terluar kan begitu. Sehingga tadi itu tentu harus mendapatkan karena sebagaimana daripada amanat Pancasila kan, keadilan sosial bagi seluruh ya kan, bagaimana supaya kita ini artinya tadi itu tidak ada lagi ketimpangan kan begitu. Artinya tadi itu ada daripada itu tadi sosial atau pemerataan daripada tadi itu pembangunan kan begitu Bung Albert ya kan. Tentu memang ketika dalam suatu kebijakan itu tentu pasti ada pro kontra Bung Albert. Itu hal wajar, hal biasa. Tetapi yang kita minta supaya lebih besar daripada kemaslahatannya daripada mudaratnya begitu ya kan. Ini yang harus artinya itu lebih lagi untuk bagaimana untuk lebih dikaji ya kan. Jangan sampai merugikan terkait daripada kelompok-kelompok tadi itu masyarakat-masyarakat yang tadi itu hidup atau tinggal di lingkungan hutan adat tadi, lingkungan masyarakat kan begitu Bung Albert. Ini yang harus dikaji itu tadi, pemerintah harus mengkaji dengan matang-matang apakah yang dilakukannya ini melalui program PSN tadi ini salah satu tujuannya untuk peningkatan daripada infrastruktur, peningkatan sosial ekonomi, ya kan, peningkatan daripada tadi pemerataan pembangunan, ya kan, dibanding dengan tadi itu bahwasanya kan tadi itu adanya tadi itu pelestarian hutan, ya kan, supaya tadi itu hutan jangan sampai tadi itu rusak, ya kan, terjadi di situ erosi kan begitu Bung Albert. Artinya jangan sampai terjadi ada deforestasi kan begitu Bung Albert, ya kan? Itu. Jadi ini yang harus dikaji pemerintah dan kita minta supaya ini yang dikaji begitu Bung Albert, ya kan? Itu dia. Jadi ini sebenarnya yang menjadi persoalan Bung Albert yang belum artinya itu kita melihat itu belum betul-betul itu artinya bagaimana manfaatnya kan begitu Bung Albert. Apakah betul-betul sangat bermanfaat, ya kan? Itu tadi. Jadi ini yang dikaji dulu Bung Albert, apakah lebih kepada kemaslahatan atau mudarat begitu Bung Albert. Jangan sampai nanti ketika kita adanya program PSN tersebut tadi, ternyata tadi lebih besar mudaratnya begitu Bung Albert, ya kan, daripada kemaslahatannya. Karena ini juga kita harus melihat daripada kepentingan tadi itu masyarakat-masyarakat yang hidup, ya masyarakat lokal, kultural begitu Bung Albert di sana kan begitu. Ini yang harus lebih diperhatikan dibanding daripada tadi pelarangan-pelarangan tadi ini Bung Albert. Ya kan? Karena ya namanya film dokumenter ini kan sebenarnya kalau kita berbicara soal hak asasi manusia ini kan hak kita Bung Albert. Setiap orang berhak untuk berekspresi, ya kan? Berkesenian, ya kan? Artinya hak hidup
termasuk juga untuk menonton kan Bung Albert. Betul. Ya, kecuali artinya ada larangan. Seperti bahwasanya ini contohnya artinya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui kan ada TAP MPRS kan itu kan, MPR tahun beberapa ajaran-ajaran itu yang bertentangan dengan Pancasila memang itu kan dilarang. Ya kan? Betul. Ini kan tidak ada larangan Bung Albert. Jadi kalau kita melihat ini artinya sekelompok orang yang melarang tadi ini kita melihat terlalu berlebihan, ada rasa ketakutan. Itu Bung Albert. Ini tidak baik di dalam artinya bernegara, apalagi dalam negara kita ini demokratis Bung Albert. Ya kan? Yang Pancasila sebagai ideologi kita dan kita menjunjung tinggi hak asasi manusia begitu Bung Albert. Jadi tidak tepat sebenarnya Bung Albert. Ya, masalahnya kan seperti tadi itu Bung Albert. Ini yang harus diurai dulu. Apakah lebih besar kemaslahatannya atau mudaratnya kan begitu? Atau sebaliknya, kan begitu Bung Albert, ya kan? Ini yang harus tentu disampaikan pemerintah kan begitu. Karena tentu juga kita menyambut positif, menyambut baik adanya tujuan pemerintah tadi itu untuk pemerataan pembangunan ya kan, meningkatkan salah satu daripada termaktub alilai keempat meningkatkan kesejahteraan umum. Ya salah satu dengan cara itu tadi. Tentu kan kalau tidak ada artinya kebijakan, tidak ada proyek ya kan. Ya tentu kan ini kan tidak akan bisa berjalan kan. Tapi jangan sampai akibat daripada ini ada tadi itu masyarakat yang sebelumnya mereka hidup dari artinya tadi itu sudah hidup dengan damai, menyatu dengan alam, iya kan, dengan alam tadi itu ya kan. Artinya memang menggantungkan hidupnya dengan alam tadi itu, ya kan. Kultural sosialnya selama ini begitu terjalin dengan baik dengan adanya program ini, sehingga mereka artinya tadi itu merugikan mereka kan begitu Bung Albert. Ya ini yang harus sebenarnya menjadi problematika kalau kita melihat, bukan soal larangan tadi ya kan. Ya kecuali hal tadi itu ada aturan kan begitu. Bahkan kalau kita melihat mengikuti pernyataan daripada Menko apa itu kan, Menteri Koordinator Hukum dan HAM ya kan, Pak Yusril menyatakan tidak ada larangan pemerintah. Jadi kalau tidak ada larangan pemerintah ya stop sudah, ya kan. Kelompok-kelompok yang tadi ini artinya tadi yang begitu artinya ada tindakan-tindakan berlebihan, ya stop sudah, tidak perlu dibubarkan, biarkan aja. Karena ini kembali lagi kepada cara pandang masing-masing orang kan melihat itu, ya kan. Itu kan hanya sebuah contohnya situasi dan kondisi di sana. Yang saat ini terjadi yang saat ini ada terjadi kan begitu Bung Albert. Tapi ini kembali lagi kepada cara pandang seseorang, ya kan. Cara kita menilai apa yang dilakukan daripada artinya tadi itu kebijakan pemerintah tersebut, apakah menurut kita itu lebih kemaslahatan atau mudarat kan itu Bung Albert. Jadi kalau kita melihat terlalu berlebihan Bung Albert, ya kan. Dan pemerintah juga harus menyampaikan kepada tadi ini, artinya tadi ada oknum-oknum tertentu ini menyampaikan supaya artinya jangan ada larangan-larangan untuk menonton Bung Albert, karena tidak ada suatu aturan yang menyatakan itu dilarang Bung Albert, kecuali tadi itu bahwasanya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ada semacam keputusan TAP MPR seperti yang sampaikan tadi, terus mana ya nomor 25 tadi itu ya kan. Itu ya kan, melarang terkait dengan ideologi yang apa tadi itu ya kan, bertentangan dengan Pancasila. Itu jelas begitu ketika kita masih artinya melaksanakan itu atau mengikuti ajaran yang bertentangan itu, maka kita ada proses hukum sebagaimana KUHP kita kan Bung Albert. Tapi kan ini kan tidak Bung Albert. Jadi ini kita sangat sayangkan. Pemerintah juga harus tegas Bung Albert. Artinya jangan pemerintah menyatakan tidak melarang, tetapi pemerintah tidak berani menyampaikan kepada oknum tertentu tadi itu supaya contoh membuat surat edaran, ya kan, supaya jangan dilarang begitu Bung Albert. Biarkan, ya kan. Karena ini kembali lagi pada cara pandang orang, cara tinjau orang melihat sesuatu permasalahan tersebut, ya kan. Itu Bung Albert. Ya, kita satu sisi bukan menyalahkan pemerintah, bukan. Tetapi seperti tadi itu harus betul-betul kajiannya itu Bung Albert, dikaji dengan matang-matang, ya kan. Jangan sampai seperti baru-baru ini kejadian seperti yang baru-baru, ya kan. Adanya ketika tadi itu ada itu dugaan pembalakan liar kan, seperti yang ada di Sumatera, ada di itu di apa di Aceh, ya kan. Ada di Sumatera Barat, terjadi banjir bandang. Akhirnya setelah itu baru kita melakukan namanya pemulihan. Bahkan lebih banyak lagi biaya yang kita keluarkan untuk melakukan namanya tadi itu rehabilitasinya kan, dibanding tadi itu terkait pemberian izin kepada korporasi tersebut kan. Ya jangan sampai terjadi seperti itu lagi kan begitu. Jadi apa yang dalam dokumenter tersebut itu adalah suara hati, ya kan, suara hati daripada masyarakat
daripada itu tadi warga Papua sana, warga Papua Selatan tadi yang melihat bahwasanya itu tadi ya jangan sampai terjadi seperti itulah, jangan sampai mereka dirugikan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, begitu Bung Albert. Ya, jadi kita minta sesuatu hal yang berlebihan ketika tadi itu ada oknum-oknum tertentu yang melarang, begitu Bung Albert. Padahal sebenarnya aturan tidak ada yang melarang tersebut, begitu Bung Albert, ya kan? Ya. Dan pemerintah harus tegas sebenarnya, ya kan? Pemerintah di satu sisi menyatakan tidak larangan, tapi terkait dengan tindakan-tindakan oknum ini, pemerintah tidak pernah bersuara. Ini sangat dilematis juga, kan? Harusnya pemerintah bersuara juga. Hei, jangan kamu larang gitu, ya kan? Biarkan begitu loh, ya kan? Itu kan hak orang untuk artinya hak hidup tadi. Hak hidup ini kan banyak artinya untuk menikmati contohnya sesuatu hal, ya kan, yang nilai-nilainya positif, kan begitu Bung Albert, ya kan, berkesenian, berekspresi, kan begitu Bung Albert. Itu dia Bung Albert. Baik, ya, tadi Bung Naga sudah sampaikan bahwa kehidupan di saat ini yang menjadi objek dari film dokumenter tersebut, yaitu di Papua Selatan, adalah memang di sana kehidupannya yang dulunya itu benar-benar melekat pada kehidupan mereka, ya. Lepas daripada itu, menurut Bung Naga, apa sih yang melatar belakangi oknum-oknum ini melarang sekelompok orang untuk menonton pesta babi tersebut, Bung? Iya, artinya apa sih yang menjadi suatu momok menakutkan terhadap oknum-oknum ini? Ya, artinya kalau kita melihat, tentu kan kalau kita melihat dokumenter, karena ada beberapa di situ oknum-oknum tertentu ini kan yang melakukan tugas, ya kan, melakukan tugas di sana itu, ya tadi itu mereka melihat bahwasanya di situ kan mereka yang bergerak di situ, ya kan, termasuk salah satu kita tahu Papua ini kan sosial politiknya kan tinggi, kan begitu Bung Albert. Apalagi kan begitu banyak di sana, artinya ada gerakan-gerakan separatis lah, kan begitu Bung Albert. Dalam hal ketika ada gerakan separatis, tadi tentu oknum-oknum ini tadi yang bertugas di sana, kan begitu Bung Albert. Sehingga ya kalau saya pikir yang artinya melatar belakang mereka jangan sampai ada timbul rasa kebencian sebenarnya, kan begitu. Tetapi ini satu hal yang berlebihan kalau menurut kita Bung Albert, ya kan? Karena apa yang dilakukan mereka adalah sebatas tugas, kan begitu, melaksanakan tugas, ya kan? Tugas ini kan ada di konstitusi kita, ya kan, di undang-undang, kan begitu, untuk melakukan pertahanan keamanan, kan begitu Bung Albert. Seharusnya tidak ada sesuatu hal yang menakutkan, rasa menakutkan atau berlebihan sampai artinya menghentikan tadi, kan begitu Bung Albert. Ya tidak perlu begitu Bung Albert. Ya biarkan daripada rakyat warga Indonesia yang menilai, ya kan Bung Albert, mereka bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak, ya kan, apakah untuk kemaslahatan atau mudarat atau untuk kepentingan orang-orang tertentu, kan bisa dinilai Bung Albert, ya kan. Yang kita minta ya pemerintah tentu harus itu tadi, jangan sampai karena untuk kepentingan orang tertentu seperti tadi itu, tetapi ini memang murni terkait dengan untuk tadi itu keadilan sosial sebagaimana daripada sila Pancasila kelima, ya kan, memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45, ya kan, termasuk juga tujuan pemerintah berbangsa dan bernegara, yaitu pemerataan pembangunan, kan begitu Bung Albert. Ini yang harus diutamakan, artinya lebih mengutamakan kepada kepentingan daripada nasional dibanding kepentingan kelompok atau kepentingan golongan, kan begitu Bung Albert. Ya ini yang kita dorong Bung Albert, ya kan. Jadi kita minta supaya jangan lagi ada ketakutan yang berlebihan, begitu Bung Albert. Jangan sampai lagi ada seperti ini, stop sudah itu, jangan ada larangan lagi, kan. Pemerintah juga saya minta harus tegas, begitu Bung Albert, karena tidak ada, artinya tidak ada aturan yang melarang. Bahkan Menteri HAM menyatakan tidak ada putusan pengadilan, itu terlalu jauh, ya kan. Terlalu jauh. Itu kan putusan pengadilan harus ada keberatan, ya kan. Artinya ada yang mengajukan, tapi harus ada larangan daripada pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri melalui Menko daripada Hukum dan HAM tadi itu, ya kan, menyampaikan tidak ada larangan. Biarkan, ya kan. Karena kembali lagi ke cara pandang orang, kan begitu. Ya, karena kita melihat bahwasanya tentu kan dalam hal mengambil suatu kebijakan, artinya tadi itu mengambil suatu gebrakan, ya kan, keputusan, pasti ada pro dan kontra. Tapi kembali lagi, apakah ini lebih kemaslahatan atau mudarat, begitu? Apakah ini nanti jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Karena tadi itu ada kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga ketika terkena dampaknya, malah pemerintah yang jadinya itu tadi
ya kan? Artinya rugi begitu. Kenapa rugi? Sampai tadi itu harus pemulihan seperti yang terjadi di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Barat, ya kan? Betul. Ya, sampai harus kita melakukan namanya itu supaya dicanangkan jadi bencana nasional kan begitu Bung Albert, ya kan? Betul. Jangan sampai terjadi seperti itu kan begitu Bung Albert. Itu yang harus saya minta tadi supaya ada kajiannya yang lebih mendalam, tidak hanya artinya tadi itu bahwasanya kajiannya karena kepentingan tertentu, kepentingan kelompok, ya udah kan begitu. Betul. Ya kan? Ya. Apalagi saat ini kan bahwasanya kan kita mencegah supaya jangan terjadi lagi deforestasi kan begitu, Bung Albert, ya kan? Betul. Karena itu akan merugikan daripada lingkungan, alam sekitar, termasuk masyarakat yang ada di lokasi tersebut, masyarakat-masyarakat daripada ya pemilik hutan adat, ya kan, pemilik daripada itu tadi kelompok-kelompok adat kan begitu, ya kan Bung Albert. Itu dia Bung Albert. Iya, dan memang ya sekilas saya melihat daripada film dokumenter tersebut ya hampir daripada yang ditampilkan sudah tertanam pokok sawit Bung, dan ada beberapa yang masih alat berat menumbangkan pohon-pohon yang memang pohon tersebut sudah menyatu dengan alam ya, dan telah sirna dihantam oleh alat berat hanya untuk yang ini tadi. Kita tidak tahu apa memang ini sudah sebelumnya sudah ada pertimbangan atau belum, seperti yang Munar sampaikan tadi di awal bahwa sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah melalui program PSN tadi adalah langkah untuk pemerataan pembangunan. Tapi dengan hal demikian ya, Bung Naga sampaikan tadi bahwa untuk pemerataan pembangunan itu harus diperhatikan juga masyarakat adat setempat. Betul. Apakah memang pembangunan tersebut lebih besar kemaslahatannya dibanding mudaratnya? Nah, itu menjadi suatu permasalahannya di sini. Nah, lepas daripada itu Bung ya, sebelum kita mengakhiri daripada episode kita kali ini ya, menurut daripada sisi pandang Bung Naga ya sendiri, bahwa film dokumenter ini yang memang berbagai banyak pendapat ya dan juga berbagai banyak kritikan, Bung Naga sendiri menyikapi film dokumenter ini bagaimana Bung? Ya, baik, terima kasih Bung Albert. Tentu kita berterima kasih. Artinya film dokumenter ini salah satu contohnya inilah keadaan atau situasi yang ada saat ini di negara kita ya kan, khususnya di daerah Papua Selatan ya kan. Artinya dengan dibuatnya film dokumenter ini, masyarakat bisa melihat, ya kan? Masyarakat bisa melihat bahwasanya kondisi dan situasi, ya kan? Makanya kita kembali lagi tadi, kita melihat bahwasanya di Papua sana itu sosial kulturalnya itu terkait dengan alam, ya kan? Terkait dengan masyarakat adat itu kan sangat dijaga, sangat dilestarikan, dijunjung tinggi kan begitu Bung Albert. Artinya tadi itu kita melihat bahwasanya ini kan kita harus lestarikan, jangan sampai nanti ini menjadi artinya akibat daripada kebijakan, artinya dengan daripada adanya terkait dengan kebijakan pembangunan tadi itu, ini bisa artinya merugikan atau tadi itu sangat sampai merugikan daripada masyarakat tersebut kan begitu. Namun di satu sisi juga tentu Bung Albert seperti tadi itu, kan pemerintah bertujuan bagaimana untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum tentu kan harus dilakukan melalui daripada adanya pembangunan, kan begitu. Adanya terkait dengan artinya proyek strategis nasional, kan begitu Bung Albert. Iya kan? Ya, ini terjadi pro dan kontra kan begitu Bung Albert. Iya kan? Tetapi ini kondisi yang sesungguhnya. Bagaimana kita menyikapi ini? Ini yang mau kita harus itu duduk bersama begitu Bung Albert. Duduk bersama, ya kan? Sehingga pemerintah juga harus siap dikritik begitu Bung Albert, ya kan? Termasuk dikritik melalui apa? Film dokumenter ini, gitu Bung Albert. Film dokumenter ini salah satu ini untuk membuka cakrawala berpikir daripada pemerintah, ya kan? Supaya pemerintah itu dalam mengambil keputusan kebijakan itu tadi matang, ya kan? Supaya lebih besar kemaslahatan daripada mudaratnya Bung Albert. Ini yang harus yang dipertimbangkan pemerintah, ini harus dikaji begitu Bung Albert, iya kan? Iya, jadi jangan kita anggap film dokumenter ini sebagai contohnya itu hal-hal yang bersifat artinya tabu, sesuatu hal yang tidak bisa ditonton begitu, ya kan? Iya kan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat namanya itu judulnya aja yang sebenarnya yang agak sedikit unik kan? Tetapi di dalamnya menceritakan terkait dengan kehidupan alam. Kehidupan masyarakat di sana, kondisinya ya kan, karena kita tahu kondisi di Papua itu
Artinya begitu Bung Albert, ya kan? Alamnya yang begitu-betul masih asri, ya kan? Masih artinya tadi indah kan begitu Bung Albert. Karena saya juga pernah lama di sana Bung Albert. Jadi saya mengetahui, ya kan? Ya, maksudnya mereka itu kenapa judulnya demikian? Kalau disebutkan pesta tersebut itu sebagai rasa ungkapan syukur Bung Albert atas daripada tercapainya mungkin mereka, contohnya mereka dalam hal bekerja tadi itu kan artinya itu tadi supaya selalu sehat sama lindungan Tuhan kan begitu Bung Albert. Ucapan syukur kepada Tuhan itu doa mereka Bung Albert itu. Ya itu sebenarnya kalau dibilang pesta tadi itu ya kan terkait dengan itu kan. Tetapi lagi-lagi kita minta supaya itu tadi pemerintah betul-betul memberikan perhatian Bung Albert. Pemerintah harus siap dikritik ya kan, harus siap menerima masukan dan saran Bung Albert, ya kan? Jangan nanti ketika sudah artinya terjadi, baru kita ini macam pahlawan kesiangan, ya kan Bung Albert? Karena lebih bagus kita preventif daripada ketika sudah terjadi. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Begitu Bung Albert. Ya selama ini kan kita begitu Bung Albert, ya kan? Bagaimana terjadi ketika terjadi banjir bandang yang ada di Sumatera? Bagaimana ketika terjadi banjir bandang yang ada di Aceh, bagaimana ketika terjadi banjir apa yang ada di Sumbar kan begitu. Ketika ini terjadi baru pemerintah ya kan melalui menteri terkait melakukan penyelidikan. Kepolisian turun tangan. Menjadi atensi. Baru dicabut beberapa izin yang menyalahgunakan izin korporasi. Ya kan? Ya, kenapa sebelum ini diberikan tidak dikaji dulu kan? Karena kita tahu aturan kita ketat kok terkait dengan lingkungan. Ada namanya KHLS, kajian hidup lingkungan strategis. Ada namanya terkait dengan AMDAL kan gitu Bung Albert. Ada namanya terkait dengan UKL, UPL apa segala macam kan banyak itu Bung Albert. Ya ini memang harus tadi itu. Makanya jangan karena kepentingan kelompok tertentu golongan sehingga mempermudah segalanya tanpa ada kajian yang matang. Ini yang harus kita harapkan Bung Albert ya kan. Kita mendukung daripada proyek pemerintah bagaimanapun itu pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, ya kan, keadilan sosial, pemerataan pembangunan. Namun di satu sisi juga dia harus melihat juga keadaan, ya kan, situasi daripada masyarakat dari adat, masyarakat hutan adat yang selama ini hidupnya ada di lingkungan tersebut, yang selama ini hidupnya seperti yang Bung Albert sampaikan telah menyatu dengan alam. Ya kan, jangan sampai rusak hanya gara-gara kebijakan tadi itu yang tidak dikaji dengan baik-baik, yang tidak secara matang, yang hanya karena tadi itu ada kelompok tertentu, ada golongan tertentu di situ, sehingga tadi ini terabaikan semua, ya kan? Itu kita minta supaya pemerintah itu tadi, ya kan, betul-betul lah memberikan kajian yang bagus terkait dengan kondisi dan situasi ini. Kami berterima kasih juga, ya kan kita berterima kasih juga Bung Albert terkait dengan adanya produser yang film dokumenter, karena banyak daripada masyarakat belum pernah ke sana. Bagaimana sih situasi di sana? Bagaimana kondisi di sana? Bagaimana? Karena kita melihat selalu kan di sosial media, sosial di sana kan terkait dengan sosial politik aja kan. Adanya beberapa kelompok tertentu yang artinya gerakan-gerakan separatis. Tapi kita nggak pernah melihat bagaimana kondisi rakyat di sana, kan begitu. Kondisi alam. Iya, apalagi di sana kan itu tadi 3T tadi ya kan, terluar, terpencil, ya kan. Apalagi tadi itu tertinggal. Itu kan, itu Bung Albert, ya kan? Iya. Jadi itu kita dukung pemerintah dalam hal mengembangkan proyek strategis nasionalnya. Namun jangan lupa, ya kan, harus betul-betul untuk kemaslahatan. Jangan sampai tadi karena kelompok tertentu atau golongan tertentu sehingga tadi terabaikan segalanya. Iya, terabaikan tadi daripada kajian hidup lingkungan strategisnya, ya kan, Bung Albert? Terabaikan daripada tadi itu sosial kultural masyarakat di sana begitu Bung Albert. Ya, baik. Ya, terima kasih Bung sudah memberikan kita sedikit pemahaman mengenai pandangan sisi Bung Naga dari segi hukumnya, bahwasanya orang-orang yang melakukan pembubaran atau melarang seseorang atau sekelompok orang menonton film dokumenter Pesta Babi itu adalah sesuatu hal yang berlebihan. Betul. Dan juga sesuatu hal yang Bung Naga sampaikan tadi itu melanggar hak asasi manusia juga. Dan untuk itu karena seperti yang Bung Naga sampaikan tadi bahwa kita dari luar timur sana atau dari luar Papua sana kita hanya berpikir sosial politiknya saja. Namun keadaan yang kehidupan masyarakat di sana kita masih belum tahu pasti. Dan Bung Naga sendiri ya yang telah lama ya di
Papua ya, sudah melihat situasi kehidupan masyarakat di sana, sudah melihat alam dan sudah melihat semua apa yang aktivitas masyarakat di sana. Dan betul bahwasanya masyarakat di sana kebanyakan bergantung pada alam tersebut, bergantung pada lingkungan tersebut atau bergantung pada hutan adat tersebut. Dan sebelum mengakhiri video ini, satu kata untuk masyarakat Papua. Baik, kepada masyarakat Papua, artinya kami berterima kasih karena daripada masyarakat masih menjunjung tinggi daripada kultural adat dan juga mempertahankan yang namanya itu tadi hutan adat ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Papua itu artinya alamnya indah, asri, ya kami minta supaya tetap dipertahankan, ya kan? Terus untuk dilestarikan demi daripada untuk generasi muda kita, generasi bangsa kita ya. Jadi kami minta juga supaya menjunjung tinggi falsafah Pancasila ya, tetap menjunjung falsafah Pancasila dan juga jauh daripada yang namanya gerakan-gerakan, yaitu daripada gerakan-gerakan yang dapat memisahkan kita daripada bangsa, berbangsa dan bernegara, yaitu kita minta ya kan. Itu yang kita minta dari mereka, Bung Albert. Baik. Ya, terima kasih sahabat Bankum Berbicara. Terima kasih Bung telah menemani sahabat Bankum Berbicara. Terima kasih Bung Albert. Beberapa menit ini ya, yang mana di episode kali ini ya sangat menarik untuk dibahas. Dan juga kepada sahabat Bankum Berbicara ya, kami menghimbau kepada sahabat Bankum Berbicara setelah menonton video ini jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen dan juga di-share kepada teman-teman lainnya. Dan nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara. Membantu orang susah, hal yang mulia.